Abad ke-19 adalah awal periode modern bagi umat Islam di mana mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa bangsa Barat mengalami kemajuan peradaban yang luar biasa. Keadaan ini kemudian mendorong para pemuka agama Islam untuk meningkatkan mutu dan kekuatan sesuai dengan perkembangan baru, supaya dapat meraih kembali kejayaan. Salah satu sosok penting dalam pembaharuan Islam adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaharu dari negara Afghanistan yang memiliki pemikiran unik dalam menanggapi dominasi Barat terhadap Islam. Ia juga menyerukan ide pembentukan pan-Islamisme yang bertujuan mempersatukan dunia Islam, memperbaiki kondisi politik dan sosial, serta menyebarkan pemahaman agama yang benar di kalangan generasi muda. Nama asli Jamaluddin Al-Afghani adalah Said Muhammad bin Safdar Al-Husain. Ia adalah putra dari Said Safdar yang lahir pada 1838 dan wafat pada 1897. Jamaluddin Al-Afghani masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tanah kelahiran Jamaluddin Al-Afghani adalah Asadabad, Afghanistan. Tetapi sebagian peneliti sejarah meyakini bahwa ia lahir di Asadabad, Iran. Terlepas dari perbedaan asal-usulnya, yang pasti ia memegang peranan penting dalam gerakan politik Islam modern. Ia dikenal luas di dunia Islam Sunni dan Syiah, serta memiliki pengaruh yang besar karena perhatiannya terhadap kolonialisme bangsa-bangsa Barat dan absolutisme penguasa-penguasa Muslim. Sejak kecil, Jamaluddin telah menekuni berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam, serta belajar bahasa Arab dan Persia. Ketika remaja, ia mulai belajar filsafat dan ilmu eksakta menurut sistem pelajaran Eropa modern dan tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Murtada Ansari, Mullah Husain Al-Hamadi, Syed Ahmad Tahirani, dan Syed Habibie. Kemudian ketika beranjak 18 tahun, ia mulai bertolak ke India, lalu ke Mekah dan kembali ke Afghanistan. Pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan, Jamaluddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena campur tangan Inggris dalam urusan politik di Afghanistan. Jamaluddin memilih bertolak kembali ke India dan Mekah pada 1869 demi menghindari pengaruh buruk yang mungkin menimpanya. Perjalanannya ke Mekah untuk kedua kalinya ini menjadi awal dari keterlibatan dalam kegiatan politik Islam internasional. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani setelah pergi ke Mekah untuk kedua kalinya. Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat. Ia sering memikirkan dua masalah yang dianggap sangat vital, yaitu mundurnya umat Islam dan penetrasi Barat ke tubuh umat Islam. Jamaluddin kemudian mengembara dari satu negeri ke negeri lainnya untuk mengingatkan para muslim supaya bangkit dan bersatu melawan imperialisme bangsa-bangsa Barat. Selain itu, Jamaluddin bahkan pergi ke jantung negeri Barat seperti Paris dan Amerika untuk melihat langsung sistem nilai kehidupan mereka. Dari pengembaranya yang luas, wawasannya pun bertambah sehingga ia bisa menyimpulkan penyakit kronis yang menggerogoti umat Islam, di antaranya 1. Absolutisme dan despotisme penguasa muslim. 2. Sikap keras kepala dan keterbelakangan umat Islam dalam sains dan peradaban. 3. Menyebarnya pemikiran korup dan merusak cara berpikir seperti takhayul, bidah, dan khurafat. 4. Kolonialisme dan imperialisme Barat. Ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Jamaluddin mempunyai beberapa ide pembaharuan, di antaranya 1. Menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Dalam pengalamannya melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam,
Jamaluddin melihat kenyataan bahwa dunia Islam didominasi oleh pemerintahan yang autokrasi dan absolut. Para penguasa dunia Islam menjalankan kekuasaan sebagaimana kehendak mereka tanpa terikat pada konstitusi. Untuk membangun pemerintahan yang bersih, maka rakyat harus mengadakan revolusi guna menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. 2. Memperbaiki akidah umat Islam. Jamaluddin berusaha memperbaiki akidah umat yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka ke sistem kepercayaan akidah Islam yang benar. Menurutnya, penyimpangan dari akidah Islam membuat umat tidak mampu menjadi manusia yang terhormat. Untuk mencapai pembaharuan ini, umat Islam harus dibersihkan dari kepercayaan takhayul. Rukun iman harus menjadi pandangan hidup, memerangi hawa nafsu, jahat dan menegakkan disiplin. Pan-Islamisme, salah satu ide pembaharuan Jamaluddin yang paling populer adalah Pan-Islamisme. Yang dimaksud Pan-Islamisme yang digagas Jamaluddin adalah sebuah gerakan untuk menyatukan umat muslim dan membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan untuk melawan kekuatan asing atau bangsa barat. Menurutnya, sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas apabila umat Islam mau bersatu dan menghadapinya. Bangsa barat tidak lebih kuat dari mereka. Di dalam wadah pan-Islamisme tidak berarti bahwa negara-negara Islam harus melebur ke dalam satu pemerintahan tunggal seperti khalifah. Pan-Islamisme lebih berbentuk solidaritas seluruh dunia Islam untuk merasakan senasib sepenanggungan melawan penjajah. Dari aktivitas dan gagasannya, Jamaluddin dapat dikatakan sebagai orang pertama dalam era modern Islam yang menyadari bahwa bahaya penetrasi Barat dan perpecahan dunia Islam.